Kalau kalian ingin belajar coding, ada satu hal penting yang sebaiknya kalian pahami terlebih dahulu, yaitu dasar komputer. Karena semua program yang kita buat nantinya akan dijalankan di dalam komputer. Namun, banyak pemula yang langsung belajar coding tanpa memahami bagaimana sebenarnya komputer bekerja. Padahal dalam memahami komponen-komponen komputer, kita bisa lebih mudah memahami bagaimana sebuah program dijalankan. Di video ini, kita akan membahas komponen utama dalam komputer beserta fungsi-fungsinya dengan penjelasan yang sederhana. Komputer adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk menerima input, memproses data, dan menghasilkan output. Misalnya ketika kita mengetik di keyboard, membuka aplikasi, menonton video, atau bermain game. Semua itu diproses oleh komputer melalui beberapa komponen yang bekerja bersama. Nah, mungkin kalian udah tahu apa itu input, apa itu proses, apa itu outputnya. Bisa dilihat contohnya ketika kalian ingin membuat atau menulis sesuatu di Microsoft Word misalkan. Nah, kalian mengetik huruf A itu, nah itu termasuk input. Nah, prosesnya itu di dalam komputer gitu. Walaupun tidak terlihat gitu ya waktunya sesingkat itu, dan nanti di layarnya akan muncul huruf A, nah itu udah termasuk komputasi yang dimana itu ada input, ada proses, dan juga ada output gitu. Itu contoh sederhananya. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas beberapa komponen utama dalam komputer yang paling penting. CPU atau prosesor sering disebut sebagai otak dari komputer. CPU bertugas untuk memproses semua instruksi yang diberikan oleh pengguna maupun program. Ketika kita menjalankan aplikasi, CPU akan membaca instruksi dari program, memproses data, lalu mengirimkan hasilnya ke komponen lain. Contoh sederhananya, ketika kita membuka aplikasi browser, CPU akan memproses perintah tersebut agar browser bisa berjalan. Nah, beberapa contoh prosesor yang sering digunakan yaitu yang saya tahu ada Intel dan juga ada AMD ya. Nah, Intel itu yang ada serinya kayak i3, i5, i7 gitu ya. Nah, ada juga AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7 gitu ya, yang mungkin kalian sudah tahu. Nah, semakin kuat prosesornya atau semakin besar angka di belakangnya, itu biasanya komputer akan lebih cepat dalam menjalankan program. RAM atau Random Access Memory ini biasanya disebut dengan memori ya, walaupun berbeda halnya dengan nanti yang akan dijelaskan yaitu storage. Nah, RAM ini adalah tempat penyimpanan sementara yang digunakan ketika komputer sedang menjalankan program. Ketika kita membuka aplikasi seperti browser, aplikasi coding, musik, atau game, nah data dari aplikasi tersebut akan disimpan sementara di dalam RAM. Nah, misalkan kita punya meja kerja, nah meja kerja ini kita asumsikan sebagai RAM gitu ya. Nah, jika meja kerja kita luas, kita bisa membuka banyak buku sekaligus. Namun, jika meja kerja kita kecil, kita harus sering menutup buku untuk membuka buku yang lainnya. Nah, bayangkan bagaimana cara kerja RAM, mungkin seperti itu ya. Kemudian ada storage ya. Nah, storage ini berbeda dengan RAM yang sebelumnya kita bahas, yaitu kalau misalkan RAM itu penyimpanan sementara gitu ya ketika aplikasi atau program dijalankan. Nah, kalau misalkan storage ini adalah tempat penyimpanan data secara permanen. Nah, di storage ini kita bisa menyimpan sistem operasi, aplikasi, file dokumen, foto, video, project coding gitu ya. Seiring berjalannya waktu, harddisk ini berubah menjadi solid state drive atau SSD. Contoh sederhananya seperti ini, ketika kalian menggunakan harddisk atau SSD ya. Nah, contoh sederhananya mungkin ketika kalian menyalakan laptop atau menyalakan komputer itu ada yang lama, ada yang sebentar. Kalau misalkan kalian menggunakan harddisk itu mungkin lebih lama ya, apalagi ketika kita menggunakan sistem operasi Windows 10 atau misalkan Windows 11 yang terbaru gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian pakai SSD itu mungkin akan lebih cepat. Nah, kemudian ada motherboard. Nah, motherboard ini adalah papan utama yang menghubungkan semua komponen komputer. Jika komputer diibaratkan seperti tubuh manusia, motherboard ini bisa dianggap seperti sistem saraf yang menghubungkan seluruh bagian tubuh. Gitu ya, kebayang ya? Nah, kemudian ada GPU atau graphic card. Nah, GPU ini adalah komponen yang bertugas untuk memproses tampilan grafis. Nah, GPU ini sangat penting untuk aktivitas seperti bermain game, desain grafis, editing video, dan machine learning. Nah, jika hanya digunakan untuk pekerjaan ringan seperti browsing atau coding, biasanya komputer masih bisa menggunakan grafis bawaan dari prosesor. Kemudian ada power supply. Nah, power supply ini adalah komponen yang bertugas untuk menyediakan listrik bagi seluruh komponen komputer. Nah, komponen ini mengubah sumber listrik menjadi energi yang bisa digunakan oleh komputer. Tanpa power supply, komputer tidak bisa menyala.
kemudian ada perangkat input. Nah, perangkat input ini adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Nah, contohnya seperti keyboard, mouse, mic yang saya gunakan ini. Nah, ini termasuk input ya. Kemudian ada seperti scanner yang untuk biasa kalian lihat di supermarket gitu ya, atau minimarket yang untuk meng-scan itu. Nah, itu namanya scanner yang termasuk ke dalam input. Nah, kemudian ada perangkat output yang dimana perangkat ini digunakan untuk menghasilkan hasil dari proses komputer. Misalnya ya, monitor atau layar kalian yang kalian lihat ini, nah ini termasuk output ya. Kemudian ada speaker yang kalian bisa mendengar suara saya ini, itu termasuk output. Kemudian ada printer yang biasa kalian lihat untuk mencetak kertas menjadi hard file gitu ya. Nah, itu termasuk output juga. Jadi kesimpulannya, sebuah komputer sebenarnya terdiri dari banyak komponen yang bekerja sama. Beberapa komponen utama yang perlu kita pahami adalah CPU sebagai otak komputer, RAM sebagai penyimpanan sementara, storage sebagai penyimpanan data, motherboard sebagai penghubung komponen, GPU untuk grafis, power supply sebagai sumber listrik, serta perangkat input dan output. Dengan memahami dasar komputer ini, kita akan lebih mudah memahami bagaimana program dijalankan di dalam komputer. Nah, di video selanjutnya kita akan mulai membahas dasar berikutnya sebelum belajar coding, yaitu bagaimana sistem operasi bekerja di dalam komputer. Jadi pastikan kalian subscribe supaya tidak ketinggalan seri belajar IT dari nol. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.